Baik, mari kita simak dulu Ericnya ya. Untuk radio FM Dual Bender Kenwood GM721. Mulai kletif-kletif C, tangan kaki gendeng C nama tuan. Ya tadi jam menang Mas Bran, tadi jatuh dengan IKS. Orang lompat buang membayar kapal Radina. Sampai awal lompat buang. Oke, kita coba ke budalan bukan kita ya. type memori, kita channel yang lain, frekuensi lain. Dan itu belum resmi gitu. Iya, saya semoga silakan. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. 24 G. Demikian jadi tidak taruh pada intinya bisa dipergunakan demikian rocker derek pulau di rubrik shop Harjono ini apunten demikian di penting sehat kemawon. Nah pada intinya kalau saya pergunakan untuk komunikasi. Baik, kalau diperbolehkan atau tidak kemudian itu cukup untuk menerimanya Ericnya ya. Ya, ini kita coba review singkat untuk satu unit radio dual bender VHF dan UHF Kenwood TM721. Ini radio portable, tergolong dia ini apa ya, tahan banting, kuat, bisa kita hidupkan hingga tahun 2025 ini ya, sejak kemunculannya di awal kali. Nah, di sini dia menggunakan fitur untuk di panel depannya. Ini tampilannya bisa kita lihat, kita munculkan dua sekaligus di VHF dan UHF-nya. Jika kita menghendaki untuk tidak ditampilkan bisa juga, ini kita tekan seperti ini. Nah, kita pencet ini ya, seperti ini, dia bisa single atau dual seperti itu. Baik, untuk radio ini sudah open dia. Kemudian untuk UHF-nya standar, sedangkan VHF sudah oke open ya. Sedangkan powernya dia bisa sampai 40 ya, 40 untuk di VHF-nya, sedangkan UHF ini 35 kisaran seperti itu. Oke. Kondisi fisik ini kalau untuk cat sebenarnya sama si ori, tapi ya kondisi dari bekas pemakaian wajar lah, tapi overall is okay, tidak ada masalah. Kemudian kita di sini ada menggunakannya hand mic dari Trio MC42S. Selanjutnya di sini ada kabel DC-nya, nah, tipe T ya. Kabel DC-nya ini tergolong tebal ini, dia yang menggunakan 2,5 mili, aman ya, udah panas itu. Panel depan ini kita lihat juga untuk tulisannya semuanya masih jelas, masih tampak, tidak ada yang hilang itu seperti itu ataupun tidak bisa kita baca, tulisannya masih oke. Untuk layar ini memang dia lebih optimal jika kita gunakan saat di ruangan yang apa ya, cahayanya agak sedikit redup lah gitu. Dia oke lah untuk itu, seperti itu, kondisi seperti itu. Tapi untuk secara ini displaynya dia masih bisa dibaca dengan jelas. Untuk secara ini angka pun tidak ada yang terputus seperti itu, segala macam tidak ada. Nah, cuman dia penggunaan optimalnya untuk di ruangan yang lebih redup aja seperti itu. Oke. Mungkin kita coba langsung ini aja, kita tes powernya seperti itu. Kita pindah dulu ke ini mode VFO nya. Oke, ini untuk berpindah ya.
Oke, kita coba sekarang misalkan di sini di bawah ya. Oke, di 138 ini kita bisa dapatkan powernya sampai 40 lebih, 42. Oke, mungkin ke atas di 139. Oke, 42, 43 seperti itu. Di 140 ya, 42 juga. Di 141 lebih kurang sama. Coba yang di standar ya, 144 ya, 4142. Oke. Kita naik ke atas lagi, misalkan di 150 ya, ini sudah 38 itu. Kita naik lagi, misalkan di 155 ya, dia mulai turun ya di 30. Kalau di 160 ya 28 ya, 28 watt itu. Kita coba maksimalkan sampai mana dia masih luar ini powernya, transmit ini ya. Di 170 dia di 18 itu. Kalau kita coba di atas lagi ya, di 173 dia 10 watt. Oke, itu untuk apa, VHF nya. Sedangkan kita pindah ke UHF, ini dia masih standar. Kita switch tuh remote-nya meter di 430 ya, dia di 35 ya, itu yang tadi awal kita sampaikan, 35. Oke, kita ke 435 misalkan masih di 35 ya. Oke, kita paling atas, bisa kita naikkan lagi ya. Ya, masih 35 di paling atas, 439 ya, 440 itu. Baik, itu untuk kita tes powernya. Oke, tidak ada masalah. Kita sekarang coba untuk yang ini ya, settingan di low powernya. Misalkan kita di ya standar aja, kita coba di low. Ini secara yang dapat kita ini ya 5 watt. Di skala 20 nih kita setting ya lebih kurang 5 watt ya. Untuk itu di 5 watt. Kemudian kalau misalkan kita di UHF nya, oke, di sini skala 20 watt. Oke, bentar ya, bentar ya. Oh, dia di 30. Maaf, bentar ya. Ya, oke. Baik, ini untuk yang berikutnya, ini kita coba tes setiap fungsi tombol call. Ini oke. FO tadi kita coba, memori ini sudah kita tes tadi di saat receive-nya. Ini oke ya, sudah kita coba simpan tadi beberapa channel, dia bisa menyimpan. Ini tidak ada masalah kalau kita mau pindah ke VFO itu.
tombol untuk megahertznya ini udah seperti ini. Oke ya, yang ini potensio ini dia untuk sub, saat kita ganti frekuensi di sub sub apanya ya, di sub pilihan sub displaynya yang ini kecil ini. Nah ini saat kita mau pindahkan seperti itu, ini untuk di sub, sedangkan ini untuk lock, ini ya switchernya ini untuk lock. Nah ini saat kita aktifkan dia tidak bisa mengunci ya, tidak, supaya tidak mudah pindah saluran seperti itu. Ini untuk balance antara main dan sub, channel main dan sub. Ini juga ada masalah, ini nggak macet ya, bisa. Ini square untuk subnya, ini juga bisa ya. Ini dia kalau Anda bisa lihat ini, kalau kita tarik ke sini dia buka, kemudian ini kita habiskan ke kiri, nah dia itu berarti dia ininya dia respon oke nih. Kemudian ini tadi low power, untuk opsi low powernya aktif bisa. Kemudian ini ada function, ini gunanya untuk memanggil beberapa pilihan seperti ini yang ada di bawah tombol ini. Di dalam ini ada warna putih dan di bawahnya ini ada tulisan yang lain seperti load L out gini. Ini kalau kita tekan dia, nah seperti itu terpanggil. Kemudian ini untuk alertnya, nah itu dia akan bunyi terus kalau saat aktif. Kalau kita lepaskan lagi dia akan berhenti. Ini untuk sel ya. Kemudian kita ini untuk step, kita pilih misalkan berapa, 10, 5 itu. Kemudian ini untuk CTCSS nya, nah ini oke, bisa. Nah kemudian ini untuk scan, nah seperti itu bisa aktif. Kemudian shift, ini shift, tone, ref, kemudian ini mute gitu. Ini ABC, nah ini untuk FOAB atau C. Kemudian ini tuh tadi munculkan 2. Nah ini band, ini untuk memindahkan ini. Nah kemudian untuk yang ini AGC di sini untuk memanggilnya menggunakan function. Nah gitu ya. Kemudian ini volume utama. Kemudian di dalam ini dia untuk potensio main SQL, nya yang ini tadi. Nah, ini sub SQL nya sub sub, sub main SQL, ini sub SQL nya. Oke, itu semua sudah kayaknya kita coba eksplorasi ya. Untuk yang lainnya mungkin Anda mau menyesuaikan settingan sesuai dengan kebutuhan Anda ya silahkan ya, tapi secara garis besarnya radio ini oke, tidak ada masalah untuk dioperasikan, tidak ada kendala. Komponen di dalam juga kondisinya aman, dia tidak ada penggantian segala macam, genuine masih. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita reviewkan untuk Anda dari sebuah radio Kenwood dual bander 144 atau 430 MHz FM radio dari DM721. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.